Sobat Koba kembali bersama Rizky. Nah, udah lama sekian purnama nggak bertemu lagi. Nah, kali ini Rizky akan mengangkat tema tentang pemberangkatan ke Jepang. Nah, pemberangkatan ke Jepang kali ini Sensei sudah mengundang, yaitu ada Mas Ajis dan juga ada Mbak Nadia. Nah, kenapa Sensei mengundang mereka ini yang akan berangkat untuk visa Tokute Gino? Nah, karena di Koba itu sebelum berangkat ke Jepang, mereka harus mengikuti kelas pra pemberangkatan yang dibekali untuk soft skillnya. Nah, di mana soft skills di sini adalah bertujuan untuk pembekalan mereka sebelum berangkat ke Jepang, khususnya untuk pendokumentasian. Nah, salah satunya juga adalah kita saling sharing pendapat dan juga untuk sharing-sharing yang dimana teman-teman yang akan berangkat ke Jepang itu juga sudah sukses di bidangnya masing-masing, yang dimana karena kebanyakan teman-teman untuk yang berangkat visa Tokute Gino itu adalah ex magang. Nah, salah satunya adalah ada Mas Ajis dan juga ada dari Mbak Nadia yang memang sudah sukses di bidangnya masing-masing atau sudah mempunyai bisnis mandiri di bidangnya masing-masing. Daripada panjang kali lebar, yuk kita ngobrol santai bersama Mas Ajis dan juga Mbak Nadia. Mbak Nadia dulu deh nih ya. Mbak Nadia, dalam waktu dekat kan akan berangkat ke Jepang. Iya. Program Tokute Gino, dan kemudian untuk di apa nih pekerjaannya, di bidang pekerjaan nanti di Jepang? Di pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Di daerah mana nanti, Mbak? Di daerah Ibaraki Keng. Ibaraki Keng. Kalau Mas Ajisnya? Kalau saya itu di pengelasan di daerah Kagawa Keng. Kagawa Keng. Iya. Oke. Baik Mbak Nadia maupun Mas Aziz ini adalah ex Japan ya? Iya, betul. Oke, kalau dulu ex Japannya di bidang yang sama? Sama juga. Oke, kalau dari Mbak Nadianya? Iya, sama. Sama juga. Jadi dari pengolahan makanan ke pengolahan makanan lagi. Iya. Yang menariknya ini adalah mereka ini adalah seorang pebisnis sukses di bidangnya masing-masing. Apaan itu? Makanya kalian kenapa Sensei ajak untuk mengulik atau mengetahui isi obrolan Sensei, yaitu pada saat kalian bergabung di Koba bukan hanya untuk pembekalan bahasa Jepangnya saja, tapi untuk pembekalan soft skill yang dimana kalian juga untuk bisa mengatur atau manajemen keuangan kalian selama bekerja di Jepang, penghasilannya nanti goalnya untuk apa. Mbak Nadia, kalau boleh tahu nih, sebelum berangkat ke Jepang lagi yang akan ada dalam waktu dekat ini, Mbak Nadia sudah punya usaha apa? Kebetulan alhamdulillah sudah punya usaha di bidang pertanian, Sensei. Di bidang pertanian? Iya, di bidang pertanian udah punya toko pertanian dan alat-alat pertanian juga. Oke, di bidang pertanian untuk alat pertanian. Artinya sudah punya toko ya, Mbak? Iya, Nadia? sudah punya. Sudah punya toko. Nah, itu konsentrasinya adalah apa? Hanya untuk alat-alatnya saja? Apakah ada pupuknya atau ada alat benihnya juga atau gimana, Mbak? Jadi di toko saya itu sudah ada menjual dari mulai benih, dari segala macam obat, dan juga alat-alat pertanian juga ada, pupuk, benih, semuanya ada sih. Wah, hebat ya. Jadi artinya memang itu ada usaha mandiri atau memang udah dari usaha keluarga sebelumnya tuh, Mbak? Itu mandiri, Sensei. Jadi sebelumnya itu saya pulang dari Jepang, saya itu sekolah dulu, sekolah obat-obat pertanian. Jadi memang pembekalan ilmunya pun ada. Iya, gitu. jadi nggak sembarangan itu. Wah, keren banget. Nah, Sobat Koba, dari yang kita dapatkan informasi dari Mbak Nadia ini, jadi teman-teman yang mau berangkat atau yang sudah berangkat nantinya sudah akan kembali ke Indonesia, ayo dong ya. Contoh salah satunya dengan seperti Mbak Nadia. Jadi kira-kira setelah mendapatkan rezeki yang cukup lumayan, nanti dibawa ke Indonesia itu buat apa? Jadi harus jelas ya. Jadi jangan sampai sebelum berangkat ke Jepang itu saya mau bikin apa, nantinya uangnya buat dibikin apa, belum tahu, itu jangan sampai seperti itu. Nah, seperti Mbak Nadia ini ya. Jadi mungkin nanti Mbak Nadia ini pada saat nanti di Jepang itu harapan dan cita-citanya kan sekarang sudah punya nih usaha bisnis mandiri ini. Nah, Mbak Nadia berangkat ke Jepang dan kemudian cita-citanya ini yang untuk membesarkannya ini seperti apa nih, Mbak, untuk membesarkan usaha bisnis tersebut? Saya pengen buka cabang di cita-cita ya, Sensei. Cita-cita saya itu punya di setiap daerah itu saya punya cabang. Amin, kayak gitu ya. Nah, itu dia makanya Sobat Koba dimanapun berada, yuk adaptasi nih cita-cita yang dari Mbak Nadia ini agar bisa juga
berguna untuk orang banyak juga. Benar begitu Mbak Nadia? Iya, Ya? betul Sensei. Oke, nah sekarang kalau Mas Aziz, usaha apa nih yang sudah dilakoninya hingga sekarang? Alhamdulillah sekarang ini udah ada usaha di bidang kuliner sih. Kuliner. Ya. Tepatnya di bidang kuliner ini apa nih? Di sop ayam. Sop ayam. Ya. Waduh, enak banget nih kedengerannya nih. Apalagi kalau di depannya gitu ya. Di daerah mana Mas? Itu di daerah saya sendiri sih, di daerah Klaten. Klaten. Iya. Oke, baik. Nah, itu usaha mandiri yang memang sudah turun temurun dari orang tua atau gimana Mas? Oh tidak sih, itu sebelum saya balik 1 tahun sebelum balik itu sudah saya pikirkan, sudah saya diskusikan sama orang tua juga, terutama di ibu itu mau bikin usaha apa gitu. Terus ibu juga di bidang kuliner juga mumpuni ya sih. Oke, alhamdulillah. Terus ya udah bikin sop aja gitu. Terus ini balik, alhamdulillah ada 1 cabang lagi sih. Jadi sekarang sudah punya 1 cabang. Ya. Waduh, mantap. Nah, ngiler nggak sih denger sesuatu hal yang memang wah pasti banyak duitnya dong ya. Udah jadi bos sop ayam loh gitu dan sudah punya cabang kayak gitu ya. Dan sekarang mau berangkat ke Jepang kayak Iya, gitu. iya. Cita-citanya seperti apa sih setelah mau berangkat ke Jepang dan kemudian nih yang sudah berjalan usaha ini seperti apa nanti ke depannya? Kalau untuk usaha shopnya sendiri, saya sendiri udah ibaratnya udah lepas tangan sih. Jadi saya sendiri mau pindah ke bidang yang lain gitu sih. Contohnya? Insya Allah di bidang properti sih. Properti. Iya. Waduh, propertinya seperti apa nih Mas? Kayak beli tanah, terus di kafling, terus dijual lagi gitu sih. Di kafling dijual lagi. Iya benar sih. Mungkin salah satunya jadi untuk membuat kos-kosan kali Mas ya. Iya, mungkin. Salah satunya kali Iya, gitu ya. betul. Masya Allah ya. Baik dari Mbak Nadia atau Mas Aziz ini adalah memang nggak mudah seperti membalikan telapak tangan ya gitu ya. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga kayak misalnya Mas Aziz yang dimana usianya juga masih muda, terbilang masih muda gitu ya, Mbak Nadia juga masih muda, tapi sudah punya usaha mandiri yang dimana sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk saudara maupun dari rekan-rekan kerabat seperti itu ya. Nah, kiat suksesnya apa sih? Maksudnya perih-perihnya itu apa sih? Boleh tahu nggak dari Mas Aziz dulu? Perihnya gimana sih maksudnya? Kayak misalnya gini loh, kan kita lihat loh temen-temen yang di sana di luaran sana yang asik tiktokan, bukan nggak boleh tiktokan kayak gitu ya, yang asik masih nongkrong sana nongkrong sini, yang masih seneng ngabisin duit orang tuanya kayak gitu ya. Sedangkan nih Mas Aziz sudah ngumpulin duit berperih-perih kayak gitu ya, dan kemudian sudah bisa sukses membuat usaha mandiri, buka cabang lagi. Itu prosesnya gimana Mas? Proses susahnya deh. Kalau dari saya sendiri sih, kalau di masih masa muda ya, kalau mau seneng-seneng mah boleh-boleh aja sih. Asal kita tahu batasan, jangan kita seneng-seneng terus di zona nyaman aja sih. Kita harus keluar dari zona nyaman sih, biar bisa maju, bisa berkembang gitu sih. Oke, zona nyaman dalam hal ini boleh ini nggak sih Mas? Dalam zona nyaman yang saya maksud itu kayak bangun siang, main game, main-main aja gitu, tanpa mempedulikan masa depan kita. Oke, kayak gitu ya. Oh, mantep loh. Jadi jangan hanya di circle zona nyaman aja. Ayo wake up, bangun kayak gitu ya. Iya benar. Sip, mantep. Semoga bisa menginspirasi untuk sobat Koba dimanapun berada kayak gitu ya. Kalau Mbak Nadianya gimana? Perih-perihnya nih Mbak. Perih-perihnya ya ingat tujuan Sensei. Kalau pengen pastiin kita itu kebutuhan aja dulu yang dibeli. Kalau ngomongin kepengenan pasti semua orang Semuanya pengen. punya kepinginan banyak, tapi kita harus ingat tujuan kita dan kita tuh pulang tuh mau ngapain gitu. Jangan mikir senengnya aja. Gitu Baik. sih. Oke. Mbak Nadia maupun dari Mas Aziz, kelas pra pemberangkatan yang memang bukan hanya notabene untuk mengasah lagi bahasa Jepangnya lagi atau bahasa Jepang saja. Kira-kira berguna nggak sih untuk Mbak Aziz? Untuk Mas Aziz dan Mbak Nadia dengan diadakannya kelas pra pemberangkatan seperti ini? Dari Mas Ya, Aziz. sangat berguna sih. Apalagi kita juga nambah pengalaman, tambah ilmu juga sih. Tambah ilmu ya. Yang belum kita tahu, terus dijelasin lagi di sini. Berguna sih maksud saya. Arigatou gozaimasu. Kalau Mbak Nadianya gimana? Kalau saya berguna sekali Sensei, dari mulai di sini dari dari karakter, dari semuanya itu diajarin sampai
ibaratnya dari hal banyak sensei sharing gitu, sangat berguna sih sensei. Baik. Terima kasih Oke, sensei. baik. Sobat Keba, itu tadi obrolan santai Rizky bersama Mas Aziz dan kemudian juga dari Mbak Nadia, yang dimana Mas Aziz ini sudah mempunyai usaha bisnis mandiri yang dimana bergerak di bidang kuliner, yaitu sop ayam. Iya, betul. Ya, dan kemudian sudah punya cabang, boleh dikatakan Mas Aziz ini jadi CEO CEO dari sop ayam tersebut. Itu rumah makan ya Mas ya? Iya. Restoran, bisa dibilang restoran? Ya lebih ke rumah makannya. Ke rumah makan ya. Iya, benar. Tapi kan dari rumah makan kan bisa di restoran, nanti bisa buka cabang dimanapun. Waduh, restoran atau sop ayam Aziz kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa juga datang jodohnya Mas Aziz ya. Amin. Oke, dan Mbak Nadia juga mudah-mudahan perkembangan bisnisnya juga bisa lancar, dan kemudian nanti apa yang didapat dari Jepang bisa berkah. Bisa juga yang pasti baik Mas Aziz maupun Mbak Nadia bisa membuka lapangan kerja buat saudara-saudara yang belum mendapatkan pekerjaan. Iya. Oke, Sobat Koba, kesimpulannya adalah mengapa Rizky Sensei mengangkat tema obrolan santai ini, yaitu adalah agar teman-teman atau Sobat Koba di luar sana pun jangan takut, yuk gabung sama Koba. Sensei, saya belum punya pengalaman kemampuan bahasa Jepang dari nol. Ayo gabung bersama Koba untuk mengikuti kelas pelatihan bahasa Jepang dari dasar, dari nol ya. Nanti bisa hubungi di admin nomor ini ya gitu ya. Tanya-tanya semuanya akan bisa kalian tanya lewat WhatsApp. Dan kemudian juga ya. Nah, kenapa juga membuka hal obrolan santai seperti ini, yaitu adalah agar kalian bisa terinspirasi dari cerita-cerita baik maupun dari Mas Aziz maupun dari Mbak Diana ya. Karena bagaimanapun juga berangkat ke Jepang bukan hanya berangkat saja, making money saja, dapat duit saja, tapi ujungnya menjadi apa, menjadi siapa, itu lebih penting. Kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Diana atas waktunya, Mas Aziz juga ya, sukses juga terus untuk sop ayamnya, dan juga untuk Mbak Diana untuk bidang alat pertanian. Ya, mudah-mudahan 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian nih nanti ya, kita bisa ketemu nanti, Sensei bisa main ke sop ayam saya atau bisa main ke kampung saya kayak gitu ya, untuk bisa mencicipi sop ayam kayak gitu ya. Arigatou gozaimashita. Baik, Sobat Keba dimanapun berada, itulah obrolan santai Rizky Sensei bersama Mas Aziz sekali lagi dan juga Mbak Diana. Arigatou gozaimashita.